Ini adalah kelompok angsa paling gila di dunia. Mereka menjadi kesetanan karena kecanduan zat yang dianggap ilegal pada 183 negara. Sepanjang Februari sampai September 2023, para petani di Komárno, Slovakia menghadapi fenomena yang tak biasa. Ini merupakan ladang para petani di sana dengan tanaman yang disebut Papaver somniferum atau lebih dikenal sebagai opium poppy. Wilayah Slovakia memang dikenal dengan kawanan angsa liarnya, dan setelah mengenal ladang opium, angsa-angsa ini terus kembali dan menolak untuk menyingkir dari ladang. Kelompok unggas ini sebenarnya hanya berniat untuk mencari makan, tapi masalahnya, getah opium yang juga ikut mereka konsumsi membuat mereka menjadi angsa paling ngefly di dunia. Mereka merusak, mengamuk, dan bahkan sebagian harus kehilangan nyawa karena overdosis. Ini adalah tumbuhan tercepat di dunia, dan jangan berkedip karena ini sangat cepat. Did you see it? I told you not to blink. Dengan kecepatan hingga 4 meter per detik, kantung kecil pada bagian bawahnya digunakan untuk menyedot mangsa seperti zooplankton, kutu air, cacing air, jentik nyamuk, dan sebagainya. Sensitivitas tingkat tinggi pada rambut-rambut halus di sekitar kantung tumbuhan ini adalah kunci untuk menangkap mangsanya, di mana dapat menghasilkan respon semacam hisapan yang menjebak dan mematikan. Sekali masuk, mangsa akan dicerna melalui enzim khusus hingga tak bersisa. Mereka adalah tumbuhan yang tidak biasa dan sangat terspesialisasi. Bahkan organ vegetatifnya tidak dipisahkan dengan jelas menjadi akar, daun, dan batang. Ada 233 spesiesnya tersebar di seluruh dunia dan dikelompokkan dalam genus Utricularia. Mereka bisa hidup di mana saja pada perairan air tawar di seluruh dunia dan umum disebut sebagai bladderwort. Ini adalah cara bertani jagung paling gila di dunia. Demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, alih-alih melindungi jagung mereka dari penyakit, para petani di Meksiko justru menyuntikkan jagung mereka dengan penyakit. Huitlacoche, begitulah orang di Meksiko menyebutnya, ini merupakan jagung yang terinfeksi jamur Ustilago medis, jamur yang menyebabkan kerugian bagi petani jagung di seluruh dunia, kecuali di Meksiko dan sebagian negara Amerika Latin lainnya. Huitlacoche sudah dikenal ada sejak zaman Aztec. Budaya awal di sana yang sudah dekat dengan jagung, rupanya telah mengajarkan berbagai cara mengkonsumsi jagung sekalipun itu yang berpenyakit. Secara medis, Ustilago medis memang tidak berbahaya bagi manusia karena mereka secara khusus hanya menginfeksi tumbuhan dari jenis jagung dan gandum. Aromanya tidak busuk tapi segar dan sedikit mengeluarkan senyawa aromatik mirip vanila. Selama 6 tahun terakhir, jagung terinfeksi yang juga disebut truffle Meksiko ini semakin populer dan harganya terus naik hingga berkali-kali lipat. Gear Google adalah gear yang memiliki 100 gear dengan 100 gigi, menghasilkan rasio pengurangan 1 Google berbanding 1. Untuk diketahui, 1 Google adalah 10 dipangkatkan 100 kali. Setiap gear pada gear Google ini akan berputar 10% lebih pelan dari gear sebelumnya. Penemu gear mengatakan, gear ini belum tentu selesai berputar setelah menghabiskan 14 miliar tahun. Dan setelah gear terakhir selesai berputar, torsi yang dihasilkan mampu mengangkat alam semesta. Ini adalah permainan lompat grid yang menegangkan. Kenapa dibilang menegangkan? Karena kalian harus berlari cepat menginjak kotak biru. Jika sedikit terlambat, kalian akan dikejar kotak merah. Terutama ketika tinggal tersisa kotak biru di tengahnya, maka level akan semakin sulit. Kotak merah berpindah sangat cepat. Untuk menyelesaikannya, butuh konsentrasi, kesabaran, dan timing yang tepat. Tinggal 2 kotak terakhir, kalian akan menang. Ayo semangat! Inilah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah. Lompatan jauh ke depan adalah sebuah rencana yang dilakukan Mao Zedong untuk meningkatkan ekonomi Tiongkok. Salah satunya disebut kampanye 4 hama yang dimana ide tersebut adalah membasmi burung pipit secara masif. Hal ini tidak masuk akal, tetapi kampanye ini tetap berjalan. Semua warga Cina didorong untuk membunuh burung pipit sebanyak mungkin. Kampanye ini sangat sukses, mereka pun berhasil membuat burung pipit nyaris punah. Dengan hilangnya semua burung pipit, tidak ada lagi yang bisa mengendalikan belalang dan populasi belalang pun menjadi besar tak terkendali. Kawanan belalang yang sangat besar bergerak melintasi Tiongkok dan menghancurkan semua makanan yang mereka temukan selama bertahun-tahun. Hal ini pun menyebabkan kelaparan terbesar dalam sejarah manusia. Lebih dari 30 juta orang mati kelaparan dan menjadi salah satu bencana kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Gara-gara pemerintah salah ambil keputusan, jadi rakyatnya deh yang sengsara.